ibadah hari ini, mari kita masuk dalam doa untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyapa Engkau Tuhan. Selamat pagi, kami sangat bersyukur sekali Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami semua boleh bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami memiliki semuanya yang kami punya sekarang, itu semua bukan karena sesuatu yang dibuat-buat Tuhan, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib tidak pernah sia-sia Tuhan bagi kami semua, dan kami mau Tuhan untuk mempertahankan semuanya ini hingga akhir hidup kami nanti. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita, kita semua telah ditebus lunas oleh Dia. Karena Dialah satu-satunya penebus kita yang selalu setia bersama kita, yang selalu mendengarkan kita dan tidak pernah mengabaikan kita semua. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama.
kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Begitu dalamnya Tuhan kasih, melebihi dari segalanya Tuhan dalam hidup ini. Pengorbanan yang termulia yang telah menyelamatkan kami semua Tuhan. Sebab dengan darah-Mu yang tercurah bagi kami, tolong
kami Tuhan, atas segala dosa-dosa kami ini Bapa. Oh Yesus, sungguh Engkau yang terindah. Oh haleluya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami ingin selalu menyembah-Mu ya Tuhan, dimanapun, kapanpun ya Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan. Oleh sebentar lagi kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami hikmat marifat-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menangkap setiap isi firman-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan Yesus nama Kristus Yesus, haleluya, kita berdoa. Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat GB Gregorio dimanapun kita berada. Saya percaya di pagi yang indah ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan, kita masih merasakan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari saatnya kita mau duduk diam untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini akan menolong kita semua dan akan memberkati kita semua. Mari kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kesetiaan-Mu yang kami rasakan Tuhan, berkat yang kami rasakan Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Dalam setiap harinya Tuhan, Kau pelihara hidup kami Tuhan, Kau jagai setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ditaburkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami dan memberkati setiap kami Tuhan. Hidup kami berubah semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah peringatan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah peringatan. Saya ambil firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita semua untuk memperingatkan kita,
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis mereka, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya percaya firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan ketika kita membaca pada pagi hari ini juga menjadi peringatan untuk setiap kita. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus adalah peringatan untuk jemaat di Korintus akan kejadian-kejadian yang menimpa bangsa Israel ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Bangsa Israel begitu tegak tengkuk, bangsa Israel begitu bebal, sehingga berkali-kali mereka jatuh dalam dosa. Berkali-kali mereka diperingatkan Tuhan. Dan ini merupakan sebuah peringatan juga untuk kita semua. Karena begini, ketika Tuhan memimpin bangsa Israel di padang gurun, Tuhan mau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di mana tanah itu berlimpah susu dan madu, berlimpah-limpah hasil alamnya, sehingga bangsa Israel tidak kekurangan. Mereka bisa hidup berkelimpahan, mereka bisa hidup maksimal. Oleh sebab itu, saya mau mengajak pada pagi hari ini untuk jemaat GB Gregorio, supaya kita pun bisa hidup maksimal. Kita harus tahu peringatan-peringatan ini. Apa saja yang Paulus tulis untuk jemaat di Korintus ini juga akan ditulis dan kita bacakan, dan untuk kita juga, untuk jemaat kita GB Gregorio. Dan saya percaya ini akan memberkati setiap kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat peringatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat peringatan. Ada peringatan di jalan raya, ada peringatan di pusat perbelanjaan. Apalagi hari-hari ini sering banget diingatkan untuk selalu memakai masker, untuk rajin mencuci tangan. Supaya apa? Peringatan itu dibuat untuk menolong kita supaya kita tidak kena celaka, supaya kita tidak rugi, supaya kita selamat. Betul tidak? Ketika ada peringatan harus menggunakan masker supaya kita terbebas dari virus corona. Namanya tindakan preventif, tindakan pencegahan supaya kita tidak kena corona. Kita sering melihat di jalan raya dikatakan dilarang stop. Ketika di jalanan itu, di jalur yang cukup kencang alurnya, kita dilarang stop. Kenapa? Kalau kita stop, kita bisa beresiko ada orang tabrak kita dari belakang, atau kita mengganggu pengguna jalan yang lain. Semua untuk keselamatan kita, semua untuk kebaikan kita. Peringatan dibuat untuk menolong kita supaya kita tidak celaka. Peringatan dibuat untuk menolong kita supaya kita selamat. Misalnya di pom bensin dikatakan dilarang merokok, dilarang menggunakan handphone. Ketika di pom bensin kita dilarang menggunakan handphone, kita dilarang merokok. Kenapa? Kalau kita pakai handphone, kita pakai merokok, kita merokok, kita cenderung bisa menyulut api di pom bensin. Semua demi kebaikan kita. Contohnya ketika kita di jalan raya, batas maksimal kecepatan 100 km per jam, batas bawahnya 60 km per jam. Diperingatkan untuk kita bisa tahu batas kecepatan kita bawah dan atas. Karena kalau kita terlalu cepat, kita bahaya. Kalau kita terlalu rendah kecepatan kita pun kena bahaya. Kita bisa beresiko ditabrak dari belakang. Ada lagi peringatan dibuat, misalnya contohnya listrik bertegangan tinggi 20.000 volt. Dikatakan peringatan itu listrik bertegangan tinggi supaya kita nggak main-main di sana, supaya kita nggak sembarangan pegang di sana. Itu dibuat untuk kepentingan kita, bukan dibuat untuk kepentingan yang tulis. Semua peringatan dibuat untuk kepentingan kita yang baca.
Semua peringatan ditulis bukan untuk kepentingan yang nulis, yang bikin, tapi untuk yang baca. Supaya kita melihat, oh iya ini ada bahaya. Oh ini ada bahaya. Ketika kadang-kadang kita lagi nyetir aja, suka diperingatkan dari Google Map kita. Ada kecelakaan, harap berhati-hati, turunkan kecepatan Anda. Misalnya hujan lagi hujan deras. Kadang-kadang kita bisa baca tulisan kecepatan ketika hujan hanya 70 km per jam. Itu adalah peringatan-peringatan yang dibuat demi keselamatan kita, demi keuntungan kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengandung peringatan-peringatan untuk supaya kita selamat, untuk supaya kita tertolong, untuk membantu setiap kita. Ini bukan untuk kepentingan yang nulis, untuk kepentingan kita yang baca. Karena begini, firman Tuhan ditulis untuk supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Supaya hidup kita selamat, hidup kita diberkati Tuhan. Kita bisa bertemu yang namanya kemaksimalan hidup. Kita bisa bertemu, kita bisa masuk yang namanya tanah Kanaan, di mana tanah itu berlimpah susu dan madu. Di Alkitab begitu banyak peringatan yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Dan peringatan itu sekali lagi saya mau katakan dibuat untuk kepentingan kita. Contoh ini 1 Korintus 10 ayat 5-11 dikatakan bahwa Paulus memperingati jemaat di Korintus agar tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang bangsa Israel lakukan ketika dipimpin Musa di padang gurun, sehingga banyak dari mereka dibinasakan. Nah, saya mau beritahu pada pagi hari ini, ada 5 peringatan yang saya mau bahas. Ada 5 peringatan yang dituliskan Paulus untuk jemaat di Korintus. 5 peringatan ini menimpa bangsa Israel ketika bangsa Israel tidak mau melakukan peringatan ini. Menimpa mereka sehingga banyak dari bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun, mereka dibinasakan. Yang pertama, kita tidak jauh-jauh dari perikop 1 Korintus 10 ayat 5-11. Di ayat yang ke-6 dikatakan, peringatan yang pertama dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Paulus tulis ini supaya memperingatkan kita, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Seperti yang telah bangsa Israel perbuat. Jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Biarlah niat yang jahat, pikiran yang jahat, bicara yang jahat, omongan yang jahat itu pergi dari kehidupan setiap kita. Katakan amin. Jangan sampai ada tindakan yang jahat, niat yang jahat, pikiran yang jahat ada dalam kehidupan setiap kita orang percaya Tuhan. Karena Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Niat kita jahat, sumpahin orang terus. Orang beli mobil, dia bilang, itu mah mobil second. Nanti juga ketabrak. Boleh gak begitu? Gak boleh. Ketika ada suami istri datang gandengan, juga bulan depan juga cerai. Gak boleh ngomong begitu. Gak boleh pikiran kita jahat, gak boleh hati kita jahat. Ketika suami pulang dari rumah jam 10 malam. Suami pulang jam 10 malam. Harusnya disambut baik, ini malah diomelin. Kamu dari mana? Kamu selingkuh ya? Menghakimi lagi. Ketika istri pulang bawa belanjaan banyak, suami langsung marah-marah. Kenapa kamu belanja terus? Kamu boros ya? Kamu tuh gak tahu diri ya? Mulai lagi. Padahal itu bukan belanjaan, itu boleh dikasih sama orang. Orang kasih istri kita buat dibagi-bagiin buat suami sama anak-anak. Kadang kita belum tanya, tapi mulut kita udah jahat duluan. Kadang kita belum tanya, pikiran kita udah jahat dulu. Kita belum tahu asal dari mana, tapi hati kita udah jahat dulu. Niatnya jahat. Waduh, kalau saya bisa punya uang banyak, saya akan balas dendam sama dia. Aduh, gak boleh begitu. Kalau modelnya kayak begitu, sampai kapanpun kita gak diberkati Tuhan.
Kenapa? Karena niat kita jahat. Kalau kita diberkati Tuhan, kita punya uang, yang ada malah kita berbuat jahat, bukan berbuat baik. Padahal Tuhan mau memberkati kita supaya kita memberkati orang. Tuhan gak mau Tuhan memberkati kita, kita malah mengutuk orang. Kita malah berbuat jahat sama orang. Tuhan gak mau begitu. Tuhan mau memberkati kita supaya kita berbuat baik sama orang lain. Karena setiap orang itu senang diperlakukan baik. Saya mau katakan pada pagi hari ini, tidak ada orang yang senang dijahatin. Tapi semua orang senang dibaikin. Jadi kalau mau hidup kita maksimal, hidup kita diberkati, mulai pagi hari ini kita mesti baik sama orang. Katakan amin. Mulut kita mesti baik, hati kita baik sama orang, pikiran kita baik sama orang. Jangan kalau ngelihat orang pikirannya negatif terus. Negatif terus. Ada jemaat gereja, laki-laki, dia jalan sama perempuan, dia selingkuh. Nggak taunya itu adiknya. Nah, kadang-kadang mulut kita udah ngomong dulu yang jelek, udah menghakimi dulu yang jelek. Apalagi kita hamba Tuhan, serba salah jadi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan kurus, dibilang gak diberkati Tuhan. Kalau hamba Tuhan gemuk, dibilang kurang doa puasa. Padahal kita gemuk karena kita diberkati Tuhan, kita kurus karena kita lagi diet. Bukan karena sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kadang-kadang belum tanya, udah ngomong duluan. Ya, ini yang harus kita perbaiki setiap harinya. Ini menjadi peringatan. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan kita dipikirkan kita hal yang jahat. Pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Sehingga ketika di pikiran kita yang bagus, kita mudah untuk mengatakan hal yang baik sama orang. Ketika lihat orang baru gunting rambut, aduh ini ancang, cincin ancang, bagus ya. Orang beli mobil baru, aduh mantep mobilnya bagus ya, luar biasa. Kita belajar memuji orang, kita belajar berlaku yang baik sama orang. Kalau di hati kita ada kebaikan, di pikiran kita ada kebaikan, pasti lidah kita akan berbuah kebaikan, bukan kejahatan. Ada amin? Ya, ketika orang beli rumah baru, wah hebat ya, rumahnya bagus loh. Kita kasih dia berkat, kita kasih dia, ini ada Magicom. Meskipun Magicom kita dapat dari undian, kita mau kasih orang itu akan senang. Ketika ada orang datang, kita, halo apa kabar, kamu baik ya, apa kabar kamu sehat ya, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita biasakan untuk mengatakan yang baik, berpikiran yang baik, niat kita baik, pasti kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena semua orang senang diperlakukan baik. Ketika kita menabur baik, kita akan menuai baik. Kalau kita menabur jahat, siap-siap. Kita pasti akan, kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat juga. Karena ukuran yang kita ukur kepada orang akan diukurkan kembali kepada kita. Kalau kita senantiasa berbuat baik, kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Itulah yang Tuhan mau. Peringatan yang pertama, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, janganlah kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ini adalah peringatan yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Pagi hari ini juga jangan sampai kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Jangan kita memberhalakan sesuatu. Kita lupa kepada Tuhan. Jangan kita lupakan doa kita kepada Tuhan. Jangan kita lupakan baca Alkitab kita kepada Tuhan. Kadang kita bisa lihat HP 2 jam, kalau baca Alkitab 10 menit aja nguap kitanya. Kita bisa nonton, bisa lihat handphone bisa berjam-jam. Tapi kalau baca Alkitab baru 2 ayat udah nguap kita. Dengar saat teduh kita udah nguap. Dengar khotbah begini udah males. Kita sudah menjadi penyembah berhala.
Kadang kita mau baca Alkitab, mau berdoa, ada aja yang bikin kita gak mau berbuat itu. Kita lebih penting apa? Aduh, film seri, film Korea, film seri, film Korea. Ketimbang baca Alkitab, kita mau nonton film Korea. Film Korea 1 episode 1 jam sampai 1 jam setengah. Baca Alkitab. Baru 5 menit kita udah ngantuk. Tapi kalau nonton Korea dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, kita gak ngantuk. Kita sudah menjadikan film Korea itu berhala. Kadang kita nonton Instagram, nonton TikTok, Facebook. Kita bisa memuji orang di Facebook. Waduh, wah hebat ya. Tapi kita lupa untuk menyembah Tuhan. Kita lupa menyanjung Tuhan. Kita lupa meninggikan nama Tuhan. Itu sudah menyembah berhala. Pastikan pada malam hari ini kita punya waktu spesial kepada Tuhan. Kadang kita lebih senang nonton film yang 1,5 jam, 2 jam ketimbang nonton ibadah online yang cuma 1 jam. Hati-hati. Tuhan kita Allah yang cemburu. Kita tidak boleh menjadi penyembah berhala. Jangan kita berkompromi dengan Tuhan. Kita jangan berkompromi juga dengan dunia ini. Sekali-kali boleh. Hati-hati. Allah kita Allah yang pencemburu. Saya hamba Tuhan. Saya mau bicara ini kepada jemaat GB Gregorio. Saya hamba Tuhan. Saya mau menyampaikan ini. Supaya kita semua diberkati Tuhan. Supaya kita semua menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan berkenan kepada setiap kita. Jangan menjadi penyembah berhala. Pastikan kau punya jam saat teduh. Baca Alkitabmu tidak pernah kosong, tidak pernah bolong. Rutin kau baca Alkitab. Rutin kau berdoa. Rutin kita semua untuk menyembah Tuhan. Jangan kita berkompromi dengan itu. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi hamba, kita sudah menjadi pelayan Tuhan, kita sudah menjadi murid-murid Kristus. Kita harus punya waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan menjadi penyembah berhala. Amin. Yang ketiga, peringatan yang ketiga di ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita melakukan percabulan. Perhatikan baik-baik. Hal percabulan adalah hal yang terus sering mengganggu kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa hidup maksimal kalau kita masih berpikir soal yang cabul. Saya mau katakan ini karena saya hamba Tuhan. Saya mau untuk supaya jemaat GB Gregorio kita semua hidup maksimal buat Tuhan. Kita semua bisa maksimal buat Tuhan sehingga kita bisa diberkati Tuhan luar biasa. Jangan sampai karena manusia lama, karena kedagingan kita yang sebentar aja bisa hilang, yang sebentar saja bisa lenyap. Jangan sampai kedagingan kita, keinginan daging kita mencuri berkat yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Handphone kita semakin hari semakin canggih. Facebook semakin hari semakin canggih. Ada aja jalan untuk kita bisa berbuat cabul. Bagi yang laki-laki, hati-hati dengan handphonemu. Pergunakan handphone untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pergunakan handphone untuk melakukan hal-hal yang cabul. Kita bersyukur tinggal di Republik Indonesia. Menkominfo sudah memblokir situs-situs yang tidak baik untuk ditonton. Jangan dicari. Ketika udah diblok, jangan dicoba dicari. Kalau kita niat cari, hati-hati. Hati-hati. Kita sudah berbuat cabul. Pikiran kita ketika ngelihat perempuan lewat, pikiran kita udah aneh-aneh. Yang perempuan juga begitu, ngelihat laki-laki lewat, udah pikirannya aneh-aneh. Sengaja pakai baju yang you can see. Hati-hati. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita karena kita berbuat cabul. Apa
yang kita lihat, apa yang kita tonton akan terekam di pikiran kita. Lebih baik kita merekam firman Tuhan, merekam kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan daripada kita merekam sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Ketika kita mau menonton sesuatu, ingat, kita takut sama Tuhan. Aduh Tuhan, kalau lihat bagaimana? Mungkin istrimu gak lihat, mungkin orang tuamu gak lihat, mungkin suamimu gak lihat, tapi Tuhan lihat. Hati-hati. Malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk bertobat. Jangan kita melakukan percabulan. Jangan kita melakukan percabulan. Jangan kita melakukan perbuatan yang jahat. Jangan kita menjadi penyembah berhala. Jangan kita melakukan percabulan. Ada amin? Supaya kita diberkati Tuhan. Supaya berkat Tuhan kita bisa rasakan. Yang keempat, peringatan yang keempat, ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Janganlah kita mencobai Tuhan. Oh tenang, saya anak Tuhan, dilindungi Tuhan, tidak mungkin kena corona. Pergi keluar rumah nggak pakai masker. Nah, hati-hati. Kalau sampai kena corona, jangan salahin Tuhan. Itu sudah mencobai Tuhan. Oh tenang, saya makan udah berdoa. Makan nasi padang yang banyak. Makan daging babi yang banyak. Makan yang asin-asin, makan yang manis-manis. Lupa olahraga. Udah makan, udah berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Kalau kita sengaja makan dan kita hari ini sakit, kita hari ini kena masalah, jangan mencobai Tuhan. Ada amin? Wah naik motor kebut-kebutan. Wah kebut-kebutan, tenang aja, ada malaikat Tuhan menjagai kita semua. Kebut-kebutan, kita kebut-kebutan. Hati-hati, itu sudah mencobai Tuhan. Nggak sebentar di depan, brak. Hati-hati. Hati-hati. Jangan mencobai Tuhan. Udah tahu bakal celaka, udah tahu nih bakalan gak bener, jangan dilakukan. Jangan mencoba itu, jangan pikir, oh tenang aja Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa tolong. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Kalau kita rasa, kita lihat itu bahaya, itu tidak baik, jangan lakukan. Jangan dilakukan. Meskipun kita naik motor, wah tenang, hujan lagi nih, mendung nih. Males bawa jas hujan, males pakai helm. Pikir kalau kehujanan sakit. Oh nggak apa-apa, nggak mungkin sakit. Tuhan beserta kita naik motor. Kalau kehujanan sakit. Hati-hati, hati-hati. Kita harus dan kita tidak boleh mencobai Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Yang kelima dan yang terakhir, peringatan yang terakhir adalah di ayat yang ke-10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Janganlah kita bersungut-sungut. Ketika ada masalah terjadi, ada sesuatu terjadi, jangan salahin Tuhan. Jangan salahin orang lain. Kita harus belajar mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ada 5 peringatan yang harus kita ingat supaya kita tidak lakukan. Peringatan ini keras untuk kita. Supaya Tuhan mau, supaya kita diberkati Tuhan luar biasa. Supaya kita bisa menerima berkat yang Tuhan sudah mau berikan kepada kita. Jangan sampai karena kelima hal ini kita tidak bisa merasakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Yang pertama, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, jangan kita menjadi penyembah berhala. Yang ketiga, jangan melakukan percabulan. Yang keempat, jangan kita mencobai Tuhan. Yang kelima, janganlah kita bersungut-sungut. Tuhan mau kita merasakan tanah Kanaan. Simbol kemaksimalan, simbol kesuburan, simbol kemakmuran. Dan jangan sampai hal-hal ini membuat kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita malah dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, bagi kita semua yang hari ini sedang dalam kesusahan, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan. Semua yang Tuhan lakukan kepada hidup kita itu baik. Ada amin?
Dan jangan pernah sekali-kali kita merasa bahwa kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa menentukan nasib kita. Kita tidak bisa menentukan nasib orang lain. Hanya Tuhan yang bisa menentukan nasib kita. Hanya Tuhan yang bisa menentukan nasib orang lain. Tugas kita adalah kita melakukan hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Niscaya kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan, karena kami mau masuk tanah Kanaan. Kami mau masuk tanah perjanjian, di mana itu ada Engkau yang memberkati setiap kami. Dan kami yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak hanya mau mendengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman ini. Sehingga kebenaran firman ini menjadi rema dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati setiap mereka yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami semua Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.